warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisa Azatul Faidah dengan NPM 23010600016. Melanjutkan pembahasan kalkulus diferensial. Kali ini kita akan membahas materi aturan pencarian turunan. Proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi turunan, yakni dengan menyusun hasil bagi selisih fx plus h min fx per h. Kita masuk ke konstanta dan aturan pangkat. Teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x sama dengan 0 min yakni dk sama dengan 0. Bukti dari teorema A adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx h plus fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 k min k per h sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan 0. Lanjut ke teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1 min yakni dx sama dengan 1. Bukti dari teorema B adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h limit h mendekati 0 x plus h min x per h sama dengan limit h mendekati 0 h per h sama dengan 1. Oke, lanjut ke teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1 min yakni dx pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1. Bukti dari teorema C adalah fx limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 x plus h pangkat n min x pangkat n per h xn plus nx pangkat n min 1 h plus n dikali n min 1 per 2 x pangkat n min 2 h pangkat 2 plus sampai dengan nx h pangkat n min 1 plus h pangkat n min x pangkat n sama dengan limit h mendekati 0 tidak sama dengan h mutlak nx pangkat n min 1 plus n dikali n min 1 per 2 xn min 2 h plus sampai dengan nx h n min 2 plus h n pangkat 1 per tidak sama dengan h. Lanjut ke teorema D. D adalah sebuah operator linier. Operator D berfungsi sangat baik bila mana ditetapkan pada kelipatan konstanta fungsi atau pada jumlah fungsi. Teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensial, maka kf aksen x sama dengan k dikali f aksen x min yakni d mutlak k dikali fx sama dengan k dikali dfx. Dengan kata-kata ini mengatakan bahwa suatu konstanta k dapat disembarangkan melalui operator D. Bukti dari teorema D, andaikan fx sama dengan k dikali fx, maka f aksen x limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 k dikali fx plus h min k dikali fx per h sama dengan limit h mendekati 0 k dikali fx plus h min fx per h
sama dengan K limit H mendekati 0 fx plus H min fx per H. Oke, kita lanjut ke teorema yang E. Aturan jumlah. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f plus g aksen x, fx plus gx min yakni d mutlak fx plus gx sama dengan dfx plus dgx. Dengan kata-kata, ini mengatakan bahwa turunan dari suatu jumlah adalah jumlah dari turunan-turunan. Bukti dari teorema E adalah, andaikan fx sama dengan fx per gx, maka fx sama dengan limit H mendekati 0 mutlak fx plus H plus gx plus H min mutlak fx plus gx per H sama dengan limit H mendekati 0 mutlak fx plus H min fx per H plus gx plus H min gx per H sama dengan limit H mendekati 0 fx plus H min fx plus limit H mendekati 0 gx plus H min gx per H sama dengan f aksen x plus g aksen gx. Lanjut ke teorema F. Aturan selisih. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f min g aksen x sama dengan fx min g aksen x, yakni d mutlak fx min gx sama dengan d fx min dgx. Lanjut ke teorema G, aturan hasil kali. Andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat terdiferensialkan, maka f dikali g aksen x sama dengan fx gx plus gx f aksen x min yakni d mutlak fx gx sama dengan fx dgx plus gx dfx. Lanjut ke teorema H. Aturan hasil bagi. Andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan gx sama dengan 0, maka f per g x sama dengan gx f aksen x min fx g aksen x per g pangkat 2x d fx per gx sama dengan gx dfx min fx dgx per g pangkat 2x. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.